Itu sudah firman Allah dalam kitab Al-Ahzab ayat 41. Jadi zikir itu bukan berupa menyebut la ilaha illallah saja, ibu-ibu. Apa saja yang mengingatkan kita kepada Allah itu zikir namanya. Zikir lisan kita baca subhanallah, ya kan? Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, itu zikir. Mengaji Al-Quran juga zikir. Maka ketika kita melihat keagungan Allah, ya kan, kita pergi berjalan-jalan ke pantai, kita nampaklah indahnya alam itu, teringat kita keagungan Allah, apa kita baca? Subhanallah, subhanallah. Berarti kita namanya berzikir lisan kita, hati kita bermusyahadah kepada Allah. Teringat kita itu maha agungnya Allah. Siapa yang mampu menciptakan alam seindah ini? Kan tidak ada selain daripada Allah. Jadi berarti mata kita gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah itu. Dengan mata itu pula kita mudah bermakrifat kepada Allah kalau kita bersyukur dengan nikmat mata yang diberikan Allah, ya kan? Tapi kalau mata ini kita gunakan bukan kepada tempatnya, maka tidak mudah kita bermakrifat kepada Allah. Tidak, kita bersyukur namanya. Mata kita gunakan menonton film sinetron, ya kan? Lalai kita gara-gara itu dari mengingat Allah. Berarti mata itu tidak kita gunakan kepada yang dikehendaki Allah. Berarti kita tidak bersyukur dengan nikmat mata, sehingga mata kita tadi tidak menjadikan kita mudah bermakrifat kepada Allah. Yang harusnya kita dengan mata tadi mudah kita bermakrifat kepada Allah, bermusyahadah kepada Allah, melihat nikmat-nikmat Allah, ya kan? Teringat kita keagungan Allah, ini tidak, karena kita tidak mensyukuri nikmat mata itu. Maka padahal kita tahu mata kita ini bisa melihat karena Allah karuniakan sifat basarnya kepada kita. Kalau tidak dikaruniakan Allah sifat basarnya kepada kita, kita tidak bisa melihat. Inilah di dalam Al-Quran diterangkan apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum absaru la yabsuruna biha walahum a'yunu la yasma'una biha. Mereka punya sungguh diciptakan neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka punya hati tidak paham dengan ayat-ayat Allah, peringatan Allah nggak paham mereka. Ada gempa itu kan peringatan daripada Allah, ada tsunami itu peringatan dari Allah. Nggak paham dia dengan peringatan daripada Allah. Mereka punya hati, punya mata tidak melihat. Inilah maksudnya, matanya tidak digunakan kepada yang dikehendaki Allah. Berarti dia tidak mensyukuri Allah, sehingga mereka tidak melihat. Punya mata tidak melihat, tidak melihat dia keagungan Allah, tidak dia melihat nikmat yang diberikan Allah, sehingga dia tidak tahu bersyukur. Mereka punya telinga, la yasma'una biha, juga tidak mendengar dengannya telinga. Tidak mau dia pergi ke majelis ilmu mendengarkan pengajian. Berarti dia kurang mensyukuri nikmat telinga pendengaran tadi. Inilah ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti binatang. Balhum adall, dalam Quran dikatakan bahkan mereka itu lebih sesat. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugilah kita kalau tidak kita gunakan mata, telinga, hati kita untuk mengingat Allah, untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya kita diajak, dituntut untuk banyak mengingat Allah dengan berzikir. Mata kita berzikir dengan melihat nikmat Allah, telinga kita berzikir dengan mendengar yang baik. Dan firman Allah, "Fazkuruni azkurkum," maka sebutlah oleh kamu akan aku, maka menyebut aku akan kamu. Kalau kita teringat Allah, Allah akan teringat kepada kita. Dan firman Allah lagi, "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Artinya, dan sebutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala akan sebutan yang banyak. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan. Jadi mengingat Allah itu bukan sedikit, banyak. Sehingga kalau lidah kita terbiasa berzikir, ya kan, nanti insya Allah di akhir daripada hidup kita akan mengucapkan kalimat itu pula.
la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena al-mautu ala sakiratihi, maut itu daripada sekira-kira kebiasaannya. Bagaimana kebiasaan kita waktu hidup, maka begitulah kita akan meninggal. Kalau terbiasa kita dalam hal yang baik, berzikir, maka meninggal kita dalam keadaan berzikir. Makanya kita jajak banyak berzikir supaya nanti sakratul maut kita dalam keadaan berzikir. Ya kan? Karena dikatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir daripada perkataannya dengan menyebut la ilaha illallah pasti masuk surga. Ini yang kita minta. Akhir hidup kita itu husnul khatimah. Tidak ada yang lain daripada itu. Kalau kita banyak harta di dunia ini, kalau kita di akhir hidup kita husnul khatimah nggak ada gunanya. Harta kita tidak bisa menolong, anak kita tidak bisa menolong, kecuali anak yang sah. Dan firman Allah juga di dalam surah Ar-Ra'd, mereka yang percaya akan Allah Ta'ala dan tiap-tiap hati mereka itu dengan menyebut akan Allah Ta'ala adalah dengan menyebut akan Allah Ta'ala tetap segala hati mereka itu. Hati kita itu tetap tenang kalau kita baca berzikir. Jadi bagaimana cara berzikir itu? Salah satunya mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita melihat yang baik, kita pergunakan melihat yang baik, kita teringat dengan keagungan Allah, maka lisan kita gunakan berzikir, hati kita juga bermusyahadah berzikir kepada Allah. Telinga kita juga begitu, segala anggota kita juga berzikir. Dan firman Allah Ta'ala, faiza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Artinya dalam surah An-Nisa ini ya 103, artinya maka apabila telah kamu sempurnakan akan sembahyang kamu, maka berzikir kamu akan Allah Ta'ala padahal kamu berdiri dan duduk dan berbaring. Kalau sudah kita sempurnakan sholat kita, jangan langsung berdiri, kita pergi berwirid lah. Baca berzikir, baik dalam keadaan kita duduk, berbaring, bahkan tidur kita disuruh berzikir mau tidur, ya kan? Baca doa tidur tuh zikir. Karena mengingat Allah bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Engkau ya Allah kami hidup dan kami mati, sehingga kita kalau dicabut nyawa kita tadi kita sudah berzikir. Karena ada orang meninggal waktu tidur, kita sudah berzikir. Kenapa wirid itu ibu-ibu adalah melakukan amal-amal kebaikan. Dengan amal-amal kebaikan itu menarik kebaikan kepada kita. Artinya memancing kebaikan. Dengan kita berzikir mendatangkanlah rahmat Allah itu pada kita. Itulah dikatakan wirid itu mendatangkan waridah, pemberian daripada Allah. Makanya orang yang rutin menjalankan wirid itu ibu-ibu, istiqamah di dalam wiridnya, betul wiridnya itu kasab dia. Seperti para guru-guru kita, buya-buya itu, kenapa mereka kasab? Kasab itu nampak yang haid. Ini tahu dia kalau ada minuman ada racunnya, nampak dia. Oh ini tidak mau saya minumnya, ada racunnya. Itu tahu dia tuh. Orang yang sudah kasab, nampak dia haid, jin anda nampak dia. Kalau ada yang bawa jin di sini, nampak dia di belakang kita ada jin. Ada waliullah datang, nampak dia. Itu orang sudah kasab. Dari mana dia dapat kasab itu? Karena benar wirid yang dia lakukan, rutin wirid yang dia lakukan. Maka jangan kita main-main sama ulama. Kenapa juga ulama itu udah tahu temakan juga dia racunnya kan? Itu sudah kudrah melakukan dari dia. Kudrah Allah. Ada juga pada saat itu Buya Batu Korong teringat saya tuh udah dimakannya dulu buah pepaya, dibelinya katanya kayak kan dulu ngaji sana juga. Dibelinya di Simpak 4 itu. Udah temakan setelah sini Allah udah temakan sama aku. Di apanya lagi? Diobatinya sendiri. Dan juga Rasulullah sendiri pernah kena dikasih racun oleh seorang perempuan Yahudi. Makanya Rasulullah mengamalkan setelah dia memakan racun itu berbekam. Karena ada pesan Nabi Ibrahim ketika Nabi Isra Mi'raj, maka kata Nabi alaikum bittizamah, hendaklah kamu itu berbekam. Dan Nabi Ibrahim berpesan nanti kepada umatmu, suruh mereka untuk berbekam.
Itu sunat berbekam itu, tapi ada jadwalnya tertentu yang hari-hari disunatkan itu bulannya. Karena Rasulullah juga berbekam. Jadi itu zikir itu adalah perintah Allah. Banyak ayat Allah yang menyuruh kita berzikir. Dan sabda Nabi Muhammad SAW ini yang artinya, saya baca artinya saja ya. Artinya hendaklah sesungguhnya sesungguhnya aku kabarkan akan kamu dengan yang terlebih baik amalan kamu, dan yang terlebih sucinya, dan yang memuliakan akan kamu, dan yang terlebih tinggi daripada derajat, dan yang terlebih baik daripada bahwa memberi kamu akan emas dan perak, dan yang terlebih baik daripada bahwa kamu dapat akan seteru kamu, maka kamu kerat akan leher mereka itu dan mengerat mereka akan leher kamu, yakni terlebih baik daripada perang sabil. Maka kata sahabat, apa amal yang demikian itu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi Muhammad SAW, yaitulah zikir akan Allah Ta'ala. Jadi amalan yang lebih baik daripada kita mensedekahkan segunung emas, lebih baik pahalanya daripada kita berperang sabil, berperang berzihad. Itulah amalan zikir. Zikir. Maka dengan kita berhadir di majelis ilmu ini bukan sedikit pahalanya. Salah satunya berguguran dosa kita berguguran. Malaikat tadi kan datang menaungi kita di sini. Dan sabda Nabi Muhammad SAW artinya, ya, innallaha malaikata sayyarah yattabi'una majalis zikra. Ini yang artinya adalah bagi Allah Ta'ala itu beberapa malaikat yang berjalan pada mereka itu mencari akan majelis zikir. Malaikat ada tugasnya hanya turun untuk mencari orang mengaji, hanya mencari orang yang hadir di majelis ilmu. Itu aja tugasnya. Karena malaikat itu bukan sedikit jumlahnya. Lebih banyak daripada kita manusia, yakni berhimpunan orang yang duduk berzikir, dan yang apabila mendapat akan mereka akan majelis zikir itu, kalau mereka sudah berjumpa ini majelis zikir, majelis ilmu, maka duduk segala malaikat itu serta orang yang berzikir itu. Di samping kita ini ada malaikat, Bu, tidak nampak kita, karena kita belum kasab. Kalau udah kasab lain nampak dia ada malaikat. Dan mengelilingi setengah mereka itu dengan segala sayap mereka itu. Kita dikelilingi oleh malaikat dengan sayapnya, sehingga memenuhilah akan barang antara mereka itu dan antara langit dipenuh di sayap malaikat. Tapi kita tidak nampak. Ada yang nampak? Ya, berarti belum ada yang kasab di antara kita ini. Maka apabila bercerai-cerai mereka itu, maka naiklah segala malaikat itu ke langit. Kalau kita sudah pulang, maka malaikat pun pulang juga ke langit. Yas'alumullah. Yang artinya saya baca. Maka bertanyalah Allah Ta'ala akan mereka itu, padahal ia terlebih tahu dengan kelakuan mereka itu. Kemudian datanglah Allah tanya kepada malaikat yang sudah pulang tadi ke langit. Dari mana kamu datang? Maka sembah mereka itu, daripada hambamu di dalam bumi. Kami tadi daripada hambamu di dalam bumi. Maka firman Allah Ta'ala bagi mereka, betapa kamu tinggalkan akan hamba aku itu, bagaimana keadaan mereka engkau tinggalkan. Maka sembah mereka itu, kami tinggalkan akan hamba-hambamu itu, padahal mereka mengucap tasbih akan dikau. Kami tinggalkan tadi sedang bertasbih. Inilah kenapa kita subuh itu baca tasbih 33 kali. Ya kan, subhanallah walhamdulillah walallah. Kita perbanyak wirid sampai terbit matahari, karena malaikat kalau subuh semuanya turun, Bu. Hari itu semuanya turun menyaksikan semua amalan hamba. Makanya disunatkan cari besar pahalanya kita waktu subuh itu banyak berzikir. Dan mengucap zikir akan dikau, dan memuji akan dikau, dan memenuhkan mereka itu, dan memohonkan mereka itu akan dikau. Mereka tadi berzikir, berdoa, bertasbih. Maka firman Allah Ta'ala, apa yang dimohonkan mereka itu akan daku apa yang mereka minta. Maka sembah mereka itu, memohonkan mereka itu akan surgamu. Jadi kita ke majelis ilmu kan pingin juga kita dapat surga. Kita niat tadi kan ke sini liridahillah, untuk mendapatkan reda Allah. Kalau kita dapat reda Allah, surga sudah tentu dapat kepada kita. Jadi mereka memohon
surga. Maka firman-Nya, adakah melihat mereka itu akan surgaku? Ada pernah mereka melihat surgaku, kata Allah. Maka sembah mereka itu ada melihat mereka itu akan dia, wahai Tuhanku. Maka firman Allah, betapa lagi jika mereka melihat akan surgaku. Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Pasti banyak orang berzikir, pasti banyak orang bertasbih, ya kan? Pasti banyak orang berhadir ke majelis ilmu. Kemudian ditanya lagi, kalau berkata mereka, maka sembah segala malaikat dan meminta peliharakan mereka itu akan dikau. Firman Allah, dan dari apa-apa meminta peliharakan mereka itu akan aku. Apa yang mereka minta aku pelihara mereka dari apa? Maka sembah mereka itu meminta peliharakan mereka itu daripada api neraka. Kita akan minta dalam doa kita itu masukkan ke surga, jauhkan daripada api neraka. Itu yang diminta mereka, kata malaikat kepada Allah. Maka firman Allah, adakah mereka melihat akan nerakaku? Maka sembah mereka itu tiada melihat mereka itu akan dia, wahai Tuhan kami. Maka firman Allah, betapa lagi jika mereka melihat akan neraka. Bagaimana pula kalau mereka melihat nerakaku? Kena asapnya saja hilang glowingnya. Ya kan? Kena asapnya saja kita terbakar. Bagaimana pula kalau mereka melihat neraka? Pasti mereka takut berbuat maksiat. Pasti banyak orang ke masjid. Lalu berkata mereka lagi malaikat, maka sembah segala malaikat dan memohonkan ampun mereka itu akan dikau. Maka firman-Nya Allah, aku saksikan akan kamu bahwasanya telah aku ampunilah bagi mereka itu. Maka kalau kita banyak berzikir, Allah ampunkan dosa kita. Hadir di majelis ilmu. Nih malaikat sudah naik saksi nih. Allah sudah naik saksi kepada malaikat. Saksikan aku ampuni dosa mereka yang hadir berzikir. Dan aku beri akan mereka itu barang yang dipinta oleh mereka itu akan dia. Mereka aku perkenankan permohonan mereka. Aku ijabah doa mereka. Maka kalau kita ingin doa kita itu makbul ibu-ibu, banyaklah hadir ke majelis ilmu, banyaklah berzikir di waktu subuh dan di waktu malam. Maghrib perbanyak tasbih kita, zikir kita. Hasan Ustazah, rasa tidak ya? Bahasa apabillahnya besar, tidak pun payah kita, capek lagi kita merepet daripada berzikir. Kalau merepet kan capek akal kita, capek hati kita, resah, susah ya kan? Panasan kita. Tapi kalau berzikir kan nggak sampai seperti itu, pahalanya besar. Doa kita diijabah lagi. Dan aku peliharakan mereka itu daripada barang yang memohonkan peliharaan mereka itu akan aku jauhkan mereka daripada api neraka, kata Allah. Orang yang mau berhadir berzikir di majelis ilmu. Maka sembah segala malaikat itu ada di dalam permohonan mereka itu, yaitu ya Tuhan kami, si fulan seorang hambamu yang berbuat kesalahan, yakni berbuat maksiat akan dikau, dan hanya saja lalu ia dengan mereka itu dan duduk ia berzikir serta mereka itu. Jadi di antara yang berzikir itu, ya Allah, ada situ seorang pendosa, ahli maksiat. Bagaimana itu? Apakah engkau ampunkan juga? Kata malaikat. Maka firman Allah Ta'ala, dan ia pula telah aku ampuni baginya. Dia pun aku ampuni dosanya, walaupun dosanya besar, selama dosanya itu antara dia dengan Allah, kan begitu. Kalau dosa kita sesama manusia, tidak diampuni Allah sebelum kita minta ampun. Sama manusia lah. Kalau kita melupa seorang, sakit hatinya sama dia dulu kita minta maaf, baru diampunkan Allah. Kalau tidak ada dicatat malaikat tuh dihapus dosanya, enggak. Maka firman Allah Ta'ala, dan ia pula telah aku ampuni baginya, karena mereka itu kaum yang tiada dapat celaka dengan mereka itu oleh orang yang duduk dengan mereka itu. Karena mereka sudah duduk dengan orang-orang yang saleh, maka mereka juga dapat itu. Itulah untungnya kalau kita duduk dengan orang-orang saleh berzikir. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi juga, dalam kitab Ta'lim juga dikatakan salah satu daripada cara membersihkan hati daripada maksiat, daripada kotornya hati itu duduk dengan orang-orang saleh.
Kita kan kotor hati kita ini. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan menjadi titik hitam lah di hati kita ini. Sehingga dengan dosa itu susah kita melakukan kebaikan. Maka kalau hadir kita di majelis ilmu itu berkumpul dengan orang-orang yang saleh, itu salah satu menghapus dosa tadi. Salah satu mengobati hati kita yang sakit. Karena kalau hati kita itu rusak itu karena penyakit hati. Karena dengan adanya dosa, ada hasad kita, itu sakit hati namanya, penyakit hati namanya itu dengki. Ada kita sombong, itu penyakit hati. Kan banyak penyakit hati kita itu. Dikatakan penyakit hati itu ada berapa itu? Banyak ya. Banyak, ada takabur, sombong, iri, dengki. Jadi itu semua penyakit hati. Jadi, siapa kita cari dokternya? Siapa dokternya? Itulah kita dengan berguru, belajar kita tauhid tasawuf, ibu-ibu. Itu dah dokternya, guru kita. Maka gurulah menerangkan kepada kita bagaimana cara membersihkan hati kita itu dari penyakit. Pergi kita sama dokter Robinson, tidak ada obatnya itu. Sakit hati saya apa? Sakit hati saya sama suami saya. Gimana obatnya itu, Pak? Nggak ada obatnya itu. Obatnya hanya reda dan memaafkan. Baru sembuh. Kalau kita makan pulpen satu kotak itu tidak sembuh itu. Orang kayak pen saja bu. Tidak pakai uang itu. Berobatnya pun mudah. Cukup reda dan sabar memaafkan, sembuh sendirinya. Dan disebutkan oleh Syekh Ali Marsafi di dalam kitabnya yang bernama Minhajus Salikin ila asyrafil maslak muhtasar risalah Kaisiriyah, dinakal daripada setengah orang yang arif bahwa kemuliaan zikir dan kemegahannya dan kelebihannya atas yang lain daripada segala ibadah itu berhimpun di dalam zikir itu 35 perkara kepujian. Inilah kemarin yang pernah saya bahas di sini. Ada 35 kelebihan daripada berzikir itu. Ada yang ingat salah satunya? Tidak kan? Karena tidak ada ditulis. Coba ibu tulis. Biar jangan lupa. Makanya saya ulang lagi ya. Diulang lagi. Pertama, gimana? Ada pulpen. Itulah. Kalau belajar kita sekali lagi bawa pulpen. Kalau nggak diambil anak saya masih ada di sini. Kalau udah diambil anak saya tidak ada. Udah diambil anak saya. Jadi pertama daripadanya yaitu menjunjung suruh Allah Ta'ala. Pertama kita telah mengerjakan perintah Allah, telah menjunjung perintah Allah. Menjunjung perintah Allah. Artinya, hai segala mereka, firman Allah, hai segala mereka yang percaya akan Allah Ta'ala, sebut olehmu akan Allah Ta'ala akan sebutan yang banyak, dan ucap oleh kamu akan tasbih pada pagi dan petang. Pagi petang kita dituntut untuk berzikir, apalagi sudah syekh, sudah orang tua. Di dalam hadis qudsi dikatakan, innallaha yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan. Ini kenapa pagi dan petang? Ada hadis Nabi dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah itu memandang kepada wajah orang tua pada waktu pagi, subuh, dan pada waktu sore. Wa yaqulullah, dan Allah berkata, ya syekh, wahai orang tua, kan abyada sya'ruka, telah putih rambut engkau. Ada putih rambut kita. Ada banyak mencari. Ikut dia berjilbab kau nampak kancak. Kalau tidak ada berjilbab, nampaklah rambut dalam memutih. Kalau anak ambo bentar lagi jadi nek lampir bilangnya. Kalau sudah putih semua udah macam nek lampir. Jadi itu sudah peringatan dari Allah. Sesungguhnya Allah memandang kepada wajah orang tua pada waktu pagi dan sore, dan Allah berkata, wahai orang tua, ya syekh, sungguh telah putih rambut engkau, sungguh telah keriput kulit engkau lah keriput. Keriput. Dan sungguh telah rapuh tulang engkau lah sakit-sakit tulang, ambo sakit-sakit pinggang. Sakit-sakit itu sudah rapuh lah oleh tulang engkau. Dan sungguh telah ompong lah oleh gigi engkau lah ompong. Ada tanda-tanda malaikat, surat malaikat dah banyak. Saja, engkau kata. Wakat, dan sungguh
ilayya, sungguh telah dekatlah ajal engkau kepadaku, kata Allah. Dikatakan Allah, sungguh telah dekat ajal engkau kepada. Fastahi anni, maka malulah engkau daripadaku. Inni astahi anu azibuka li syihrika. Sesungguhnya saya malu, kata Allah, kalau saya ajak engkau karena ketuaan engkau. Allah malu mengajak kita karena kita sudah tua. Jadi makanya kata Allah, malu engkau banyak kau berzikir subuh dan sore karena saya pandang wajah kamu. Waktu itu saya ingatkan kamu sudah tua. Tanda-tanda surat malaikat maut sudah banyak datang kepada kamu. Sudah ada ubanmu itu surat malaikat maut itu. Nah, surat panggilan. Nah, udah ada tiket kita. Dibuat tanda-tanda ya. Sudah tanda. Udah ompong itu juga surat malaikat maut kedua. Sudah keriput surat malaikat lagi. Kan banyak artis-artis itu kenapa enggak bawa keriput itu karena dipakainya aja apa namanya itu Yang mahal-mahal juga. Ada banyak uangnya ya kan dia pakai. Coba dia kalau nggak pakai suruh aja dia ke kampung sehari hilang apanya itu yang glowingnya itu. Pergi dia ke kampung pemuka. Saya pernah ke kampung pemuka sehari, pantas lah orang ke kampung itu nggak tanggung lah hitamnya pulang dari kampung itu sehari aja Bu hilang pakai bedak sebulan itu. Hilang glowingnya, hitam merah terus muka tadi kena terik matahari. Ke kampung jarah itu ke pemuka itu bawa anak-anak. Oh begitulah ternyata orang mengambil sembuling, mengambil apa itu ke kampung. Kasihannya kita. Itu baru di dunia ini kena panas matahari. Tidak tanggung panasnya, apalagi sudah sampai di padang mahsyar. Itu ada lagi apanya? Naungannya. Kalau sudah kita di padang mahsyar nggak ada naungan. Kecuali yang dapat naungan orang yang ada tujuh itu. Ahli sedekah ya kan? Termasuk ahli sedekah yang dapat naungan nanti di padang mahsyar. Ada payungnya dikasih Allah. Kalau yang tidak ada naungan maka rasakanlah terik matahari itu. Jadi yang kedua apa namanya itu? As-saniyatu zikrullah iyyaka liqaulihi ta'ala azkuruni azkurkum. Kedua menyebut engkau akan dikau karena firman Allah Ta'ala sebut olehmu akan aku niscaya aku sebut akan kamu. Jadi kedua kalau kita sebut Allah menyebut kita. Fadilahnya kita ingat Allah mengingat kita. As-salisa yang ketiga ridha Allah Ta'ala bizalika. Allah reda dengan engkau berzikir dapat keredaan Allah. Ar-rabi'ah sebermula yang keempat itu ta'zimullah ta'ala wa izraluhu bi qalbika inda dzikri iyahu. Keempat yaitu kebesaran Allah Ta'ala dan ketinggiannya di dalam hatimu pada ketika menyebut pada ketika menyebut engkau akan dia seperti firman Allah Ta'ala walidzikrillahi akbar, artinya sesungguhnya zikir Allah itu terlebih besar daripada ibadah yang lain daripadanya. Berarti yang keempat itu kebesaran Allah Ta'ala dan ketinggiannya di dalam hatimu pada ketika menyebut engkau akan dia. Jadi ketika kita sebut Allah itu teringat kita keagungan Allah, kebesaran Allah. Teringat kita ketinggian kemuliaan Allah dengan kita berzikir. Jadi yang kelima suhlu jawarihuka fi taatillah, artinya sibuklah segala anggotamu di dalam taat akan Allah Ta'ala. Kalau kita berzikir sibuk anggota kita itu taat kepada Allah. Sibuk anggota badan kita itu untuk mentaati Allah karena kita teringat Allah. Kita teringat Allah maka kita sibukkanlah anggota badan kita itu jadinya mengingat Allah. Cobalah kita ini ada pekerjaan, ada kemudian waktu, ada mengaji ya kan. Terdengar kita suara mengaji, maka pasti kita dulukan dengan salah sholat dulu. Karena kita teringat dengan Allah, pasti kita sibukkan badan kita dulu untuk mengingat Allah. Karena tadi terdengar kita zikir. Keenam, hampir malaikat daripadamu dan suka mereka itu dengan yang demikian itu. Kalau kita berzikir, malaikat itu dekat malaikat kepada kita.
Maka dikatakan ibu-ibu, kalau kamu di majelis ilmu, maka hendaklah kamu itu berwudu dalam kitab ta'lim. Hendaklah kamu berwangi-wangian. Makanya saya kalau datang ngaji tadi karena mandi saya dulu, Bu. Takut saya mau bau. Dari telepon ke saya sedang mandi. Kenapa? Disunahkan hadir di majelis ilmu itu kita wangi-wangi, kita bersih-bersih. Kenapa? Karena malaikat itu senang dengan orang wangi bersih. Kita dapat ilmu itu dengan perantaraan malaikat. Dengan perantara malaikat dikatakan dalam ta'lim. Maka kalau kita bersih, wangi, berwudu, maka malaikat banyak datang, mudahlah ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Karena setan banyak jauh, banyak malaikat kan setan jauh, takut malaikat. Tapi kalau kita tadi mengaji, tidak kita berwudu, ya kan? Tidak kita bersih-bersih, yang banyak datang dekat sama setan. Akhirnya yang disampaikan guru pun mengantuk kita. Nggak masuk. Kadang menghayal kita ini ada setan bisik-bisik dia. Menghayallah kita, teringatlah kita, oh tadi ikan saya masih ada di belum dia masak di kulkas. Ke situ pikiran kita dibawa setan. Kenapa? Karena tadi kita tidak bersih, tidak berwudu, maka ditutuplah pada kita ketika menuntut ilmu itu, ibu-ibu berzikir bersih-bersih, wangi-wangi, berwudu supaya mudah masuk ilmu itu kepada kita dengan banyaknya berhadir malaikat. Paham itu ibu-ibu? Nggak terlalu cepat saya ngomong. Karena saya menggas dia orangnya ngomongnya. Jadi keenam, hampir malaikat daripadamu dan suka mereka itu dengan yang demikian banyak malaikat. Kalau kita tadi berzikir. Ketujuh, hampir Allah Ta'ala daripadamu dan adalah ia sertamu dengan tiada berkaifiat dan tiada berhad terbatas. Karena firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi wa ana mauhaisu dakarani. Artinya adalah aku pada sangka hambaku dengan dia dan aku sertanya sekira-kira menyebut ia akan datang. Jadi aku, kata Allah, beserta hamba-hambaku yang berzikir. Begitulah Allah dekatnya dengan orang yang berzikir itu tidak ada jarak. Ketika kita berzikir dengan Allah itu tidak ada jarak. Makanya ada orang sampai makamnya gara-gara zikirnya tadi. Inilah orang sudah makai makamnya wahdatul wujud itu. Sudah menyatu dia. Karena dengan zikirnya tadi. Ya kan? Maka bagaimana kita bermakrifat itu dengan Allah itu mudah. Pertama, syukuri nikmat, gunakan nikmat itu kepada yang diridai Allah, sehingga nikmat itu kita gunakan untuk berzikir. Zikir itulah yang memudahkan kita untuk bermakrifat kepada Allah. Jadi dan as-samaniyah Isra hafizah kitab al-hasanah zikri. Kedelapan, bersegera malaikat yang memeliharakan akan segala amal manusia akan menyebut akan kebaikan bagi orang yang berzikir. Jadi kedelapan, malaikat cepat menulis amalan. Kalau kita tadi pergi bagahan undangan berale, itu enggak segera ditulis malaikat itu. Ini dia bersilaturahim, akan begitu pahalanya sekian, kan banyak pahala bersilaturahim. Enggak ditulis malaikat cepat itu. Tapi kalau hadir di majelis ilmu zikir langsung ditulis. Kenapa? Bagahan tadi entah dia tujuannya ke sana temetok menuan. Nanti dimintanya balik. Ini ya, jangan lupa dia bilang ya kan, nanti aku berada sebulan lagi antar segitu. Walau jadi catat malaikat itu. Dicatat. Manusia mencatat, malaikat pun mencatat. Tapi pahalanya tadi belum cepat dicatat malaikat. Kenapa? Dilihat dulu dia itu ria atau memang sedekah tujuannya. Kalau ria masuk bukan ke amal catatan kebaikanmu, masuk ke catatan amal buruk. Malaikat rakib atid yang mencatat.
malaikat pencatat amal keburukan mencatat. Karena tujuannya tadi ria, tujuannya tadi sombong supaya nampak dia lebih hebat. Dia temutuknya 1 juta, besar, bawa sekarung beras. Jadi bukan jadi pahala lagi. Dicatat oleh malaikat pencatat amal keburukan, menambah timbangan amal keburukannya, bukan kebaikan. Makanya malaikat nggak cepat-cepat dia mencatat itu. Tapi kalau zikir cepat dicatat. Oh, ini mencari ridha Allah. Walaupun tadi dalam hati kita pergi ke majelis zikir ini ada, oh saya tujuan saya mau mengutang uang sebulan, jumpa nanti. Tapi malaikat catatnya itu kebaikan itu pertama. Udah tahu dia langkah haji tadi, catatnya kebaikan. Nantilah dulu. Keburukannya itu. Masak itu MB 1 sak. Tulis. Besok tengok Duluan manusia menulis daripada malaikat. Malaikat tunggu dulu. MB. Kalau diperiksa dulu malaikat, kalau memang tujuannya tadi ria, Kacau kami dah Ustazah. masuk ke amal. Kacau kami dah. Udah catat resmi ini katanya. Ya Allah janganlah. Insyaallah. Jadi kalau sedekah kenapa kita ini di muzakarah dicatat juga sedekah kita? Enggak ria tuh Ustazah, enggak, tergantung lagi kepada orangnya, niatnya di dalam hati. Karena Rasulullah SAW pernah mencatat sumbangan para sahabat. Pada saat perang dulu Rasulullah mengumpulkan nih para sahabat. Coba kalian bersedekah, kita akan berperang. Butuh biaya banyak, peralatan, belanja perangnya kan. Maka dicatatlah oleh malaikat. Di sini pertama sedekah yang dicatat ini. Disuruh Rasulullah sahabat mencatat. Maka ditaruhlah Abu Bakar, disedekahkan hartanya. Ditanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar luar biasa sumbangannya untuk Islam. Apa yang kau tinggalkan untuk dirimu? Kata Rasulullah, tidak ada selain daripada Allah dan Rasulnya. Kata Abu Bakar, semua disedekahkan. Kemudian Sayyidina Umar, berapa yang kau tinggalkan untuk dirimu? Saya tinggalkan kalau nggak salah 1/4 dinar. Kita catat, kata Rasulullah. Ada sahabat-sahabat, ada lagi salah satu sahabat yang cuma bawa 1 muk kurma. Muk kurma cuma dibawa, itu cuma yang ada. Dibawanya ini sedekah saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Letakkan sedekahnya sepulan itu, kalau nggak salah Zaid, di paling atas. Dia yang paling tinggi nilai sedekahnya. Kenapa? Karena itu yang ada sama dia itu dia bawa semua. Semua ya. Makanya kita jangan ragu-ragu bersedekah ya. Saya malu lah bawa sedekah saya cuma 1 muk beras. Pahalanya itu kadang lebih besar ibu-ibu daripada orang tadi menyedekahkan 100.000, Bu Ani bersedekah dalam ATM-nya masih ada 100 juta. Mana ibu? Kita kasih tuh 1 muk, di rumah kita cuma ada 1 bambu. Mana yang lebih besar pahala? Yang kasih itu salah satunya ya. Karena itu. Maka itu lebih besar di sisi Allah. Jangan kita malu-malu menyumbang sedikit. Aku rak cekembah mekareh be mekanting mesak bagahan orang bagahan. Ini karena apa? Bukan tujuannya mencari ridha Allah, makanya dia malu. Malu dia sama manusia, tidak malu dia kepada Allah. Harusnya malu kita kepada Allah, jangan malu kepada manusia. Manusia yang membalas amalan kita nanti siapa? Manusia apa Allah? Allah. Jadi ke-8 tadi apa? Bersegera malaikat memelihara segala amal manusia akan menyebut akan kebajikan bagi orang yang berzikir, segera dicatat malaikat. Ke-9, jauh setan daripadamu. Kalau kita berzikir jauh setan. Jauh setan. La ilaha illallah, jauh setan. Astagfirullah. Maka kalau kita misalnya ada permasalahan, mengucap kita astagfirullah, jauh setan. Bahkan dalam kesehatan ketika kita mengucap astagfirullah itu rupanya jantung kita itu bagus pompaannya. Itu khas memang. Ya kan? Astagfirullah, hilang sakit itu kalau jantungan kita sehat kita. Sehat. Maka itu baca astagfirullah, berzikir kita. Jadi itu jauh setan. Kalau kita berzikir, makanya ahli zikir itu kalau ada permasalahannya itu tidak berlarut-larut
dia Bu, bertengkar sama suami, bertengkar sama siapa, enggak lama dia berdendam. Kenapa? Karena bawanya ke zikir. Pasti dia teringat astagfirullah. Pasti teringat, ya Allah, bukan begini perintah Allah pada saya, bukan begini perintah Rasulullah. Saya mengaku cinta Allah, saya mengaku cinta Rasulullah, tapi kenapa saya melanggar perintah Allah? Pasti begitu terpikir. Akhirnya apa? Akhirnya berbaik-baiklah lagi. Datang tuh setan, datang lagi goda ya kan, karena setan itu tugasnya ibu-ibu memisahkan suami istri. Itu lihat dalam Al-Quran, tugas utama setan itu memisahkan suami istri. Maka ada saja permasalahan dalam rumah tangga gak berhenti-berhenti. Coba ibu rasakan, ada saja yang anak lah, karena memang itu tujuan setan, yang dari keluarga laki-laki, yang dari keluarga perempuan lah, yang dari anak lah, yang dari orang lain lah, datang saja itu. Kalau tidak ada zikir kita itu di dalam hati kita, pasti lama-lama itu pecah perang, keluar semuanya. Tapi kalau memang kita itu berzikir, kalaupun sempat seperti itu datang setan ya kan Nabi Adam saja tergoda setan itu. Ada juga setan tuh, tapi tidak lama bertahan sama kita. Cepat kita bertobat, astagfirullah. Cepat kita berminta maaf kepada suami kita, cepat kita minta maaf kepada orang tua kita, kan gitu. Sama tetangga kita. Itu kalau kita berzikir. Kalau tidak maka berdendam-dendamlah kita itu bertahun-tahun nggak ngomong-ngomong sama orang. Jadi sama tetangga, namanya aja tetangga, tapi tidak ada pernah ngomong sama tetangganya tadi. Musnah amalan. Musnah ama? Musnah Ustazah loh. Iya. Musnah lah. Jadi kemudian ke-9 jauh setan daripadanya, dan kata Syekh Abduluddin rahimahullah ta'ala, inna syaitan yarkabu ahadana. Ini saya artikan saja cepat, bahwa Bu Ani mau rapatkan saja berapa? Bahwa setan itu mengendarai ia akan orang yang daripada kita, bahwa setan itu mengendarai ia akan seseorang daripada kita tiap-tiap lupa ia daripada zikir Allah. Setan itu mengendarai dia ini di atas kita, dia saat kita lupa berzikir. Setan ada di sini, macam orang kuda, mempelana kuda, dialah di atas kita memegang kendali kita. Itu kalau kita tidak berada dalam zikir. Karena setan itu senantiasa berdiri berbetulan hamba Allah. Karena setan tadi dia berdirilah di atas kita. Maka tiap-tiap lupa ia daripada zikir Allah, maka mengendarailah dan mengerasilah atasnya oleh setan. Dikendarai setan lah kita ini, dikendalikan setan lah kita. Setiap manusia yang hilang zikirnya. Dan tiap-tiap menyebut akan Allah Ta'ala, maka turun ia. Kalau kita sebut Allah, ini lompat setan dari bahu kita. Setiap kita mengingat Allah, maka setan pun turun dia daripada kita tadi. Kalau tadi dia di atas kita, kalau kita berzikir lompat dia itu. Maka jikalau dibukakan Allah Ta'ala bagi seseorang daripada kita akan hijab, kalau dibukakan Allah itu kita kasat bisa melihat, niscaya melihatlah ia akan iblis itu mengendarai akan dia. Nampak kita di setan mengendalikan kita di atas kita ini. Kalau Allah perlihatkan kepada kita. Seperti mengendarai oleh seseorang akan himar ini keledai, dan memalingkanlah akan dia setan tadi betapa dikehendakinya sepanjang siang dan malam. Maka setan tadilah mengendalikan. Kamu ke sana, pergi kamu berjudi. Kamu ke sana, pergi kamu mengupat. Kamu ke sana, pergi kamu bertengkar. Setan tadi mengendalikan ketika seseorang tadi tidak berada di dalam zikir. Tidak berzikir. Setan tadilah mengendalikan kita. Tapi kita kan tidak nampak, nampak. Jadi tapi ini ilmu kan sudah tahu kita. Oh iya, berarti saya kalaulah saya lalai daripada zikir saya, tidak saya mengaji Quran, tidak saya bertasbih, ini setan sajalah yang ada mengendalikan saya ini. Al-Ashir 10 anna zikrullah ta'ala alal iman wa hakikatu mahabbatal abdi li syaidihi. Ke-10 bahwa orang yang menyebut zikir Allah Ta'ala atas iman, dia menyebut karena keyakinan, dan hakikat itu kasih hamba bagi Tuhannya. Jadi itu namanya kasih kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah ketika kita berzikir. Al-Hadiyah
asyara sebermula yang ke-11 annaha bara'atu minallahi ta'ala minan nifaq. Ke-11 bahwasanya zikir itu satu kelepasan, kebiasaan daripada Allah Ta'ala dan kebebasan daripada Allah Ta'ala daripada munafik. Allah membebaskan kita dari sifat munafik. Ketika kita berzikir, berarti 11 Allah bebaskan kita daripada sifat munafik. Ke-12 bahwa zikir itu memeliharakan daripada setan. Zikir itu terpelihara kita daripada setan. Ke-13 bahwa zikir itu memeliharakan daripada api neraka, memelihara kita daripada api neraka kalau kita berzikir. Ini banyak ya, 35, saya bahas 15 saja. Ke-14 nikmat daripada Allah Ta'ala atasmu bahwa ia menjadikan akan dikau daripada orang yang menyebut Allah Ta'ala dan tiada ia menjadikan akan dikau daripada orang yang lalai daripada menyebut Allah Ta'ala. Berarti ke-14 berzikir itu adalah satu nikmat daripada Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah jadikan kita orang yang berzikir. Bukan Allah jadikan kita orang yang lalai. Makanya dikatakan orang yang berzikir itu tandanya memang Allah sayang kepada dia. Allah sedang mengingat dia. Kenapa orang tidak mau berzikir itu, tidak mau hadir majelis ilmu? Memang Allah tidak mengingat dia, sehingga Allah tidak gerakkan hati dia untuk mengingat Allah. Berarti maka jangan kita terlalu susah. Yang sana nggak mau, dia pernah datang majelis ilmu, susah sampai saya mengajar. Memang Allah tidak mengingat dia karena dia tidak mau mengingat Allah. Kita cuma mengajak saja. Kita cuma mengajak saja. Jadi hidayah itu daripada Allah. Jangan kita susah gara-gara itu. Berarti memang Allah tidak menghendaki dia lisannya untuk berzikir kepada Allah. Tidak menghendaki dia itu menjadi orang yang baik. Maka dikatakan di dalam hadis Nabi, Mayuridullah bihi khairan yufaqihu fiddin, kan begitu. Orang yang Allah kehendaki dia menjadi hamba yang baik, maka Allah beri paham dia akan agamanya. Berarti orang yang mau berhadir majelis ilmu ini tandanya orang baik. Orang yang Allah ingin jadikan dia menjadi orang yang baik. Maka Allah gerakkan hatinya untuk menuntut ilmu. Mayuridullah bihi khairan yusyarrifu qalbahu alal khair, dalam hadis lagi. Siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, maka Allah gerakkanlah hatinya untuk melakukan kebaikan. Ini tanda Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Maka mudah-mudahan ibu-ibu kita istiqamah. Amin. Amin ya rabbal alamin dalam kebaikan itu. Jangan sampai pudar. Jangan sampai pudar. Kalau pengajian begini ramainya meneruslah bertambah ramai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ke-15 terang hati dan terbuka ia dengan cahaya zikir Allah Ta'ala. Ke-15 hati kita akan menjadi terang untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kalau kita berzikir maka terang hati kita kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan udah ya Bu Ani ya, udah cukup.